Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvida Akbar Palevi, NIM 1411648. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar pengembangan aplikasi mobile. Di sini saya membuat aplikasi yang sudah tampil di layar ini, yaitu aplikasi Hospital Search Apps. Di sini outline presentasinya yaitu terdiri dari latar belakang aplikasi, tujuan aplikasi, tools aplikasi, use case diagram dan activity diagram, tampilan aplikasi, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Latar belakang. Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya mempercepat derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Pada era saat ini, teknologi semakin canggih berkat adanya smartphone. Segalanya dapat dicapai dengan mudah melalui smartphone. Penulis membuat aplikasi mobile bernama Hospital Search Apps yang memiliki fitur pencarian rumah sakit terdekat. Aplikasi ini sangat dibutuhkan ketika pasien harus dilarikan ke rumah sakit secepatnya dan juga ketika keluarga ingin menjenguk pasien yang sakit namun terkendala karena tidak mengetahui lokasinya. Maka aplikasi Hospital Search Apps memberikan solusinya, yaitu dengan fitur informasi rumah sakit terdekat dengan lokasi kita dan fitur penunjuk arah ke rumah sakit yang akan dituju. Berikutnya, sini adalah tujuan dari aplikasi ini, yaitu yang pertama untuk mempermudah masyarakat atau pasien untuk mencari rumah sakit terdekat. Selanjutnya, memberikan layanan rute atau jalur yang akan ditempuh menuju rumah sakit. Yang ketiga, memberikan informasi tentang rumah sakit terdekat yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah tools aplikasi. Tools yang digunakan pada aplikasi ini yaitu Firebase sebagai database real-time untuk login dan register. Selanjutnya ada Google Maps API dan Place SDK untuk mencari lokasi dan rute. Di sini ada use case dan activity diagram. Use case diagram yang ada di tampilan layar sebelah kiri. Di sini menjelaskan yaitu user dapat melakukan pencarian rumah sakit terdekat dan rute lokasi ke rumah sakit, di mana untuk dapat melakukan fitur tersebut, maka user harus login terdahulu di aplikasi ini. Jika belum memiliki akun, maka harus registrasi terlebih dahulu. Selanjutnya di sebelah kanan yaitu ada activity diagram. Selanjutnya adalah tampilan aplikasi. Tampilan yang pertama ini adalah tampilan splash screen, di mana tampilan yang di sebelah kiri ini yaitu ketika halaman awal saat user membuka aplikasi ini. Selanjutnya setelah tampilan dari splash screen, maka akan muncul tampilan login. Di sini pada tampilan login ini, user harus menginputkan username dan password untuk bisa mengakses aplikasi tersebut. Jika belum memiliki akun untuk login, maka harus register terlebih dahulu. Selanjutnya ini adalah ada tampilan register sebelah kiri dan tampilan beranda sebelah kanan. Selanjutnya ini adalah tampilan maps awalnya dan tampilan fitur search. Kita lihat di tampilan fitur search ini, user menginputkan sebuah nama rumah sakit jika ingin mencari rumah sakit yang dia inginkan. Maka di sini akan muncul pada pin biru yaitu lokasi kita berada pada saat ini. Dan pin merah itu merupakan hasil pencarian dari searching rumah sakit. Selanjutnya di sini ada tampilan fitur button rumah sakit, di mana fitur button rumah sakit ini merupakan fitur paling utama di aplikasi ini, yaitu menemukan lokasi rumah sakit terdekat dengan lokasi kita. Di mana di sini terdapat banyak sekali rumah sakit yang berada di sekitar lokasi kita. Sebelah kanan yaitu tampilan fitur button maps. Tampilan fitur button maps ini berada di pojok kanan bawah yang kecil ini. Jika ingin menuju ke rumah sakit yang akan kita tuju, maka
kita untuk melihat rute atau jalurnya, kita menekan tombol ini dan muncul tampilan ini. Pada tampilan button Maps ini, ketika user mengklik, maka otomatis akan meluncurkan aplikasi Google Maps. Dan di dalam aplikasi Google Maps, maka terdapat lokasi kita dan lokasi rumah sakit dengan rute yang harus ditempuh kita. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari aplikasi Hospital Search Apps ini, yaitu aplikasi ini berbasis Android yang penulis buat berdasarkan latar belakang yang penulis ambil. Selanjutnya, aplikasi ini menggunakan Firebase dengan database real-time untuk menyimpan data login dan register. Selanjutnya, aplikasi ini mampu melakukan pencarian lokasi rumah sakit terdekat dengan button rumah sakit. Selanjutnya, aplikasi ini mampu memberikan rute atau jalur menuju rumah sakit yang diinginkan. Selanjutnya, aplikasi ini juga memberikan kolom pencarian lokasi untuk mencari lokasi rumah sakit yang ingin dituju. Saran penulis untuk aplikasi ini yaitu, pada tampilan atau desain aplikasi masih sangat sederhana. Kedepannya, penulis harus memikirkan matang-matang tampilan aplikasi yang akan dibuat. Lalu, dalam proses pembuatan suatu aplikasi, penulis haruslah mempersiapkan matang-matang agar tidak menghabiskan waktu yang berhari-hari. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan source code yang digunakan pada aplikasi Hospital Search Apps. Di sini saya akan membuka Android Studio-nya. Pertama-tama yaitu kita buka build Gradle modul apps-nya. Karena aplikasi ini menggunakan Firebase, yaitu untuk menyimpan data login dan registernya, maka di sini diimplementasikan Firebase-nya. Selanjutnya, aplikasi ini juga menggunakan API Google Maps and Place, maka di sini diimplementasikan pada build Gradle ini Google Play Service. Di sini yaitu sebagai API Google Maps and Place-nya untuk mencari lokasi rumah sakit dan rute yang akan ditempuh. Selanjutnya, di sini kita ke aplikasi Splash Screen Activity. Pada Splash Screen Activity ini, di sini terlihat splash screen ini terbuka selama 4 detik. Dan selanjutnya dia akan terhubung ke login setelah 4 detik. Di sini perubahannya menggunakan intent untuk menghubungkan splash screen activity menuju ke login activity. Selanjutnya ke login activity. Di login activity ini dideklarasikan yaitu Firebase-nya. Karena dalam aplikasi ini menggunakan Firebase login dan register, maka diimplementasikan Firebase-nya. Ini merupakan button register. Pada tampilan login, jika dia belum memiliki akun, maka diharuskan untuk register terlebih dahulu. Dan ini merupakan fungsi tombol loginnya. Ketika user sudah menginputkan username dan password, lalu dia menekan buttonnya, maka activity akan menghubungkan selanjutnya ke register activity. Ya, di sini adalah kondisinya. Jika kita tidak menginput apapun lalu kita menekan tombol, maka akan muncul pesan TOAS seperti yang ada di sini. Jika berhasil, maka dia akan mengirimkan login activity ke main activity. Di sini ada public void on start, yaitu di mana ingin mengecek apakah pengguna sudah melakukan sign-in atau belum. Selanjutnya kita ke main activity. Ya, di sini main activity hanya menampilkan tampilan dan hanya ada satu tombol, yaitu tombol untuk ke
fitur intinya dari aplikasi ini, yaitu Maps Activity. Selanjutnya ke Maps Activity-nya. Di fitur Maps Activity ini adalah hal yang paling utama pada aplikasi ini karena kita menggunakan API Maps and Place. Di sini untuk mengecek lokasi yang ada di Maps ini, maka menggunakan fungsi ini. Di sini menggunakan fragment untuk menampilkan maps-nya. Di sini adalah fungsi untuk meminta perizinan untuk mengakses lokasi yang akan dilakukan. Ya, di sini merupakan pesan apabila perizinan ditolak. Selanjutnya, ini kita menuju ke activity get nearby place data. Di mana di sini merupakan activity untuk menyimpan yang akan dipanggil oleh seperti Maps Activity pada fungsi on post execute ini. Di sini nanti akan menggunakan hash map dan akan menampilkan lokasi yang terdekat dengan lokasi kita. Pada fungsi ini, pada fungsi show nearby place akan mengambil data dari API Google Maps, yaitu nama tempatnya, vicinity-nya, latitude-nya, dan longitude-nya. Selanjutnya kita menuju ke tampilannya, layout-nya. Ini merupakan tampilan XML-nya dari Space Screen. Ini merupakan tampilan dari XML Activity Login. Ini merupakan tampilan XML dari main activity-nya. Di sini sederhana. Ini merupakan tampilan beranda. Ini merupakan tampilan dari activity map. Di sini menggunakan fragment untuk memuat maps-nya. Fragment ini. Ini merupakan tampilan register. Hampir mirip dengan login. Hanya bedanya ini untuk mendaftarkan login, sedangkan untuk mengakses aplikasi. Selanjutnya, di sini saya akan mendemokan aplikasi yang sudah saya buat, yaitu aplikasi Hospital Search Apps. Saya klik. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasi. Selanjutnya akan menuju ke tampilan login. Di sini apabila user sudah ada akun, maka bisa login. Di sini saya sudah membuatkan akunnya. Klik tombol login. Ya, aplikasi berhasil login. Di sini merupakan tampilan berandanya. Tampilan berandanya sangat sederhana. Di sini hanya menampilkan selamat datang, dan di sini ada satu tombol untuk menuju maps-nya, yaitu untuk mencari rumah sakit terdekat. Kita klik tombolnya. Maka di sini akan menampilkan tampilan maps. Kita klik GPS-nya untuk mengakuratnya. Di sini akan menampilkan pin warna biru, yaitu lokasi kita saat ini. Di sini ada fitur cari lokasi dan fitur tombol rumah sakit. Yang pertama adalah fitur cari lokasi, yaitu di sini untuk menginputkan rumah sakit yang akan kita tuju. Misalkan saya inputkan Geraha Husada.
lalu saya tekan tombol sari. Di sini akan muncul dua pin, yaitu pin biru dan pin merah, di mana pin biru ini adalah lokasi kita saat ini dan pin merah ini merupakan lokasi rumah sakit yang sudah saya inputkan tadi, Rumah Sakit Geraha Husada. Untuk mengetahui rute menuju ke rumah sakitnya, di sebelah pojok kanan bawah terdapat tombol Maps. Di sini ada dua tombol Maps, yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Fungsinya sama saja. Saya klik ini, maka akan meluncurkan aplikasi Google Maps. Ini merupakan tampilan aplikasi Google Maps. Jika kita ingin melakukan perjalanan ke rumah sakit yang telah kita inputkan tadi, kita klik rute. Maka rute yang harus kita tempuh jika kita ingin melakukan register pada aplikasi, misalkan kita ingin membuat akun, kita klik tombol register pada tampilan login ini. Ya, saya akan buatkan akunnya. Misalkan ya, kita buat registrasi berhasil. Selanjutnya kita klik tombol login yang kita loginkan tadi, yang sudah saya buat. Passwordnya 123 123. Kita klik tombol login. Ya, maka berhasil login. Ya, terima kasih atas presentasi demo aplikasi saya. Maaf apabila ada kata yang kurang tepat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.